usil dari nelayan khususnya. Kalau dia melautnya kosong atau tidak dapat ikan, tangkapannya sedikit, pulangnya nanti bawa gergaji, motongin. Satu komoditas yang namanya mangrove itu bisa mendatangkan berbagai macam produk. Nah, tanaman inilah yang secara alami yang mampu menyerap dan menyimpan CO2 itu. Live in 30 minutes. Halo, selamat datang di podcast edisi spesial Live in 30 Minutes barengan Yayasan Kehati bersama saya Arza Ruby. Kali ini kita berada di desa Kaliwlingi ya, tepatnya ada di hutan mangrove Pandansari, Brebes. Jadi ternyata dulu ini hutannya tidak selebat ini. Bahkan dulu ini desanya hampir tenggelam. Percaya nggak percaya, kita tanya langsung ya. Sekarang Arza sudah bersama Bapak Rusjan. Halo, salam kenal Bapak Rusjan. Ini mau tanya, apakah betul desa ini dulu sebelumnya sempat hampir tenggelam? Iya, jadi gini sejarahnya. Tepatnya 25 tahun yang lalu, itu abrasi hampir setiap tahun menghancurkan tambak masyarakat. Bahkan sampai dengan sekarang itu kurang lebih hampir 1.200 hektar hilang. Sedangkan tambak itu merupakan mata pencaharian masyarakat. Kemudian begitu tambaknya hilang, masyarakat sadar seandainya tambak ini sudah hilang, kemungkinan nanti menghantamnya itu pemukiman. Sehingga sadar bahwa kalau seperti ini, maka satunya jalan kami berusaha untuk merubah nasib, yaitu dengan menanam mangrove. Karena mangrove adalah satu tumbuhan yang akarnya bisa saling mengikat sehingga bisa menjadi penghalang ombak besar. Jadi pada tahun 2007 kami beserta masyarakat, seluruh unsur masyarakat kemudian dilibatkan. Kami mengajak, yuk bagaimana kita merubah nasib agar pemukiman kami tetap bertahan. Karena oke lah, tambak kami yang merupakan mata pencaharian sudah hilang, kita beralih menjadi nelayan, tidak masalah, yang penting pemukiman itu kita masih bertahan. Pada karena itu sejak tahun 2007 kami mencoba nanam pertama di lahan kurang lebih 1,5 hektar. Waktu itu sudah didampingi oleh Yayasan Kehati, Mbak Puci, Mas Basuki dan kawan-kawan itu mendampingi kami, dan tanaman itu ternyata tumbuh dengan baik. Jadi bukti yang nyata itu begitu tanamannya tumbuh dengan subur, akarnya sudah saling mengikat. Oh ternyata begitu kencengnya akar-akar mangrove itu. Jadi begitu menghantam pematang, ternyata ombak itu sudah pecah. Nggak bulat langsung menghantam, tidak. Tapi bukti sebelumnya, sebelum ada mangrove itu pematang setinggi 2 meter pun dihantam ombak habis. Nah, pada awal mula nih Bapak ketika menanam mangrove gitu ya, pasti kan menemui tantangan gitu ya Pak. Apakah ada tuh dari masyarakat atau mungkin pihak-pihak terkait yang akhirnya menentang untuk penanaman mangrove ini, atau banyak yang tidak percaya? Apakah menemui hal seperti ini Pak? Iya, memang kegiatan kami dulu betul banyak rintangan. Artinya orang masyarakat khususnya itu meragukan, apa sih masa kita laut mau ditambak dengan tanaman, masa sih tanaman bisa menahan ombak? Nggak mungkin, itu bisa hancur. Itu keraguan tetap ada. Sedangkan beton-beton yang berada di tepian pelabuhan aja kalau dihantam ombak terus-menerus ya tetap hancur. Ya, tetapi begitu fakta di lapangan, tanaman kita sudah tumbuh tepatnya pada usia 2 tahun ke atas. Itu tanaman itu akarnya sudah saling mengikat, ngikatnya sampai ke bawah sampai ke atas nyambung. Nah, bukti otentiknya bahwa setelah ada ombak besar kemudian rob besar, ya tanaman itu masih utuh, kemudian ombaknya pecah, nggak nyampe ke pemukiman. Tapi sebelum ada mangrove itu mangrove ombak dari tengah laut itu datang ke pemukiman itu gelondongan, Pak. Langsung ya? Bisa menyapu pemukiman langsung ya Pak ya, secara langsung. Pernah terjadi malam hari, waktu itu warga sempat pada lari, bahkan mau lari ke kota, ya karena rob datang malam sambil suara gemuruh membawa buih, ya, jadi takutnya tsunami, dan seperti di Aceh, di Pangandaran dan lain-lain, ya trauma. Tapi selain itu ada dampak-dampak lainnya tentunya dengan adanya hutan mangrove ini ya Pak, secara ekonomi gitu Pak? Nah itu yang nggak disangka oleh masyarakat. Kita dulu menanam dengan rasa ikhlas, kita menanam dengan niat yang tulus bahwa kita
punya niat untuk bertahan agar pemukiman tidak lepas atau pemukiman jadi laut. Tetapi ternyata bahwa apa yang jadi kajian masyarakat pemerintah, ya waktu itu mohon maaf dari UGM, pakar-pakar mangrove itu dari perbatasan Cirebon sampai perbatasan Tegal, itu ada kajian mangrove. Ternyata di kampung kami Pandansari Kaliling ini yang paling tepat menjadi desa ekowisata ekologi mangrove. Ekologi mangrove. Iya. Jadi waktu itu masyarakat kemudian bangga begitu mendengar kajian para pakar-pakar, dan pada tahun 2016 itu di-launching menjadi wisata ekologi mangrove oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu yang membuat kita kemudian ternyata bahwa apa yang kami laksanakan selama ini di hutan mangrove, menanam mangrove, ternyata dampaknya luar biasa. Kami kampungnya jadi kunjungan orang-orang luar daerah, kemudian infrastruktur yang mana diperhatikan betul oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, yang dulu jalan nggak karuan tatane, madul-madul, sekarang jadi sudah menjadi lebih baik ya. Karena apa? Karena ya kami desanya sudah dikunjungi banyak orang dari mancanegara juga pernah sih. Nah, kalau tadi Bapak sempat cerita mengenai tambak nih Pak. Ya. Jadi kan dulu tambak-tambak warga ini terdampak gitu. Betul. Setelah dengan adanya hutan mangrove ini, apakah tambaknya tetap ada atau mungkin bahkan beralih gitu menjadi hal yang lainnya? Iya, yang paling terasa yang bisa kita lihat dengan mata kepala dan masyarakat mengakui bahwa di sepanjang pantai itu dulu semuanya hancur kena ombak, sehingga hilang. Tetapi begitu pantainya kita tanami mangrove sepanjang kurang lebih 6 km memanjang ke timur dan ke utara, ternyata yang ada di dalam itu sekarang bisa dicetak tambak kembali. Termasuk tembak saya yang dulu 3 hektar hilang, sekarang masih sudah dicetak kembali. Sudah dicetak kembali, Ya, kembali 3 hektar? Kembali jadi hektar 3 hektar lagi. Itu salah satunya sehingga masyarakat mengakui, ternyata dampak mangrove luar biasa. Ya ternyata begitu mangrove-nya subur, bisa untuk menghalangi ombak. Bahkan tanah saya yang dulu hilang itu bisa mengendap lagi, bisa kembali ditanami lagi gitu ya. Betul. Berarti Pak untuk saat ini lebih mudah mengajak masyarakat sekitar untuk melestarikan mangrove-nya sendiri, menanam gitu Pak? Iya, dan malah sekarang sudah sadar Mbak bahwa sehubungan adanya wisata yang mana ada yang namanya Pokdaris, kelompok sadar wisata, masyarakat sadar bahwa seluruh unsur masyarakat itu terlibat dalam Pokdaris. Artinya bahwa saya itu bangga merasa memiliki hutan mangrove menjadi sektor usaha wisata. Karena apa? Karena bisa merubah keseluruhan, Mbak. Artinya home industrinya, baik ada pembatiknya, baik ada kepiting lemburinya. Pokoknya semua hasil laut itu kita bisa laku. Itu dampak secara ekonomi meningkat luar biasa ya. Oleh masyarakat. Lebih baik dari sebelumnya, yang sebelumnya mungkin masyarakat hanya tambak aja gitu ya Pak ya. Iya. Sekarang menjadi budidayanya lebih banyak. Budidaya lebih banyak, masyarakatnya lebih dikenal, kemudian banyak diperhatikan oleh pemerintah juga, kemudian banyak yang berwisata gitu ya Pak ya. Nah kalau untuk juga datang ke sini memang biasanya wisatanya nih selain melihat-lihat hutan mangrove, ada ikut menanam mangrove juga gitu Pak? Ada yang paket juga. Dia sebelumnya kula nuwun dulu, Pak, insya Allah saya mau bawa rombongan dari Kuningan misalkan, ya sekian orang, tapi diawali kita mau nanam dulu seremonial 1000 bibit mangrove. Ya kami persilahkan, semuanya itu kita fasilitasi. Secara dampak ekonomi tadi ceritanya sudah banyak ya, salah satunya berwisata. Nah kalau tadi malam kita sempat berburu kepiting nih Pak. Nah ini tuh tempat tinggal hewan apa aja sih Pak selain kepiting yang di sini? Apakah mereka diambil dari tambak atau justru dari hutannya gitu? Iya, ternyata banyak nelayan-nelayan kami yang kemudian mengakui sendiri bahwa ternyata dengan tumbuhnya hutan mangrove, dengan lebatnya mangrove ini, diakui bahwa semua komunitas ikan itu banyak tumbuh di situ. Ada yang bertelur, ada yang mengamankan diri, kemudian seperti kepiting, itu kepiting bako, juga pertumbuhannya semakin banyak. Karena kebetulan, mohon maaf, waktu kita baru menanam mangrove itu, kita dibel oleh PSDKP, ternyata ada tangkapan kepiting dari Kalimantan, dari pedalaman Kalimantan yang mau diekspor ke Amerika. Waktu itu ditangkap, itu peraturannya Bu Susi, kepiting telur kan nggak boleh ditangkap Bu. Akhirnya dikirim ke Brebes, kemudian ditunjuklah bahwa hutan mangrove di
kami itu salah satu yang cocok untuk penebaran. Hampir 1,5 ton kepiting ditebar di sini. Itu dari Kalimantan. Lah tahun berikutnya ternyata panen raya. Karena semua yang ditebar di sini kepiting bertelur. Walaupun kita merasa kasihan eksportirnya itu menangis, tapi ternyata dampak masyarakat luar biasa. Apalagi yang namanya udang-udangan, Mbak. Begitu mangrovenya tumbuh bagus, subur, ternyata yang nama jenis udang itu betul-betul pada betah. Jadi itu buktinya nelayan di luar daerah sekitar desa kami, tetangga-tetangga itu pada berlabuhnya di tempat kami karena mengaku sendiri bahwa di sekitar mangrove memang luar biasa hasil tangkapan. Jadi memberikan manfaat yang luar biasa, baik itu ekonomi, mau dari sisi pangan juga ya, Ya, Pak ya. betul. Berkelanjutan ini semua. Nah Pak, kalau dari tadi kan kita banyak memberikan dampaknya gitu ya. Kendalanya sendiri nih Pak. Karena kan begitu kita menanam tidak mungkin dia tumbuh sendiri gitu ya. Sama begitu tadi ada kepiting sebar di sini tidak mungkin dia ini sendiri, harus ada pemeliharaannya. Iya. Nah ini kendala-kendala tantangannya gimana Ya, nih, Pak? memang kita menanam mangrove enggak gampang ya Mbak. Ya. Artinya mangrove adalah salah satu tumbuhan yang hidup di pasang surut. Kebetulan wilayah kami itu ada yang namanya Sungai Pemali, sungai terbesar nomor 2 di Jawa Tengah, yang aliran airnya itu berada di muara kami. Setiap tahun itu sedimentasi selalu ada dari Sungai Pemali. Nah itulah yang kita manfaatkan setiap tahun kita tanami. Hanya yang namanya faktor alam kita nggak kuasa. Kadang tumbuhan sudah bagus, tumbuh sampai 1 tahun 2 tahun. Kadang ombaknya setiap tahun itu bulan 1 bulan 2 itu datang besar. Jadi ada sebagian kerusakan. Oleh karena itu kami berupaya untuk memberikan pengaman berupa paranet Mbak itu di sampingnya. Alhamdulillah kita upayakan selalu diberi pengaman. Tadi Pak, selain faktor yang alam tadi ya, ada faktor-faktor lainkah yang mengganggu misalnya manusia gitu Pak? Ya, jadi dulu memang sebelum kita membuat perdes ada nelayan yang nakal. Artinya kalau melautnya lagi nggak dapat ikan, tangkapannya kurang, kadang bawa gergaji motongin mangrove karena kayu mangrove memang mahalnya luar biasa. Oh, ini tuh bermanfaat gitu ya kayu mangrove-nya sendiri ya Pak? Betul, karena mangrove untuk arang atau untuk pemanas bawang di bawahnya itu memang harganya cukup menggiurkan. 1 meter kubik itu 400.000. 400.000 ya? Betul. Ini kalau yang kita lihat di depan kita nih Pak, ada 2 batang cukup besar gitu ya. Iya, ini betul. itu harganya fantastis nih ya Pak? Betul Mbak, ini 1 kubik ada ini lebih. Lebih ya, 2 oke. batang. Oh, Iya. ini tapi dulu suka ada yang tebang secara liar gitu ya, Iya, tanpa izin. Sebelum kita membuat perdes, Mbak. Tapi begitu kita membuat perdes, termasuk warganya sendiri, khususnya warga tangga di desa yang sering nakal itu kita sosialisasikan lewat perdes, undang Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, kemudian kepala desa yang bersangkutan, desa-desa itu disosialisasikan bahwa mangrove adalah salah satu hutan seperti hutan jati di gunung, jadi harus dilindungi. Harus dilindungi. Ya, jadi yang nebang itu ada sanksi, bahkan sanksi yang paling berat itu hampir miliaran. Oh, Saya sanksinya bilang seperti itu cukup ya. besar ya? Iya, bahkan ada kurungan sehingga dia merasa takut. Dan kalau warga sendiri memang yang punya lahan, punya tambak, kemudian ada pohon bakau mau Ditebang? ya mau itu pun izin lewat kelompok. Oke, harus Iya. izin dulu. Iya, sebatas 1-2 nggak nyampe puluhan, Mbak. Tapi nanamnya lebih dari itu, 100 paling tidak 1 batang nanam. Satu pohon ditebang, tanamnya sekitar 100 ya. batang. Untuk menjadi selebat seperti sekarang ini, hutannya dengan rumah bagi banyak satwa gitu ya. Ini kan butuh sekitar 16 tahun ya Pak ya, dari tahun 2007 betul ya. Iya. Nah, kira-kira harapan Bapak Rusjan Langit ke depannya nih Pak? Mungkin sekitar 5 tahun ke depan gitu Pak. Iya. Harapan kami bahwa mangrove adalah salah satu tumbuhan yang dilindungi. Oleh karena itu kami berharap generasi penerus, termasuk para pemuda, karang taruna dan anak sekolah, bisa melestarikan tanaman mangrove ini. Apalagi tanam mangrove itu bisa untuk edukasi, sehingga kami banyak didatangi tamu dari mana saja, khususnya mahasiswa hampir setiap tahun itu datang ya kaitannya dengan penelitian tentang mangrove. Apalagi mohon maaf dengan bangga saya senang katanya mangrove itu bisa menghasilkan oksigen 3 kali lipat dibanding tumbuhan yang lain. Itu dia. Nah, makanya saya merasa bangga, oh berarti selama ini saya termasuk ibadah bisa mencetak oksigen. Itu merupakan kebanggaan kami dan kawan-kawan. Ini untuk masa depan yang lebih baik ya. Iya. Karena bumi adalah rumah kita.
Kalau tadi Ariza sudah ngobrol-ngobrol bersama Bapak Rusjan, sekarang Ariza sudah bersama Bapak Mas Adi. Iya, Mbak. Salam kenal, Pak. Sama-sama, Ini Mbak. ternyata tuh berdua penggagas hutan mangrove di sini tuh ada berdua ya, Pak Iya, ya. Nah, kalau sekarang pengen dari versi Bapak nih cerita perjuangannya nih, Pak, keprihatinan Bapak mengenai hutan mangrove ini gitu. Iya, Mbak, jadi mungkin sudah diceritakan oleh Pak Rusjan. Intinya bahwa apa yang kami kerjakan selama ini, yang pertama yang dibutuhkan adalah orang-orang gila. Jadi orang-orang gila yang lahir dari Bapak ketulusan dan Ibu keikhlasan. Oke. Itu yang penting. Namun senyambang dengan itu, dengan kondisi alam yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya perubahan iklim itu akan terjadi, itu masyarakat kami tidak sadar. Dan itu dibutuhkan orang-orang yang bisa menjelaskan, sekaligus juga ada aksi nyata. Namun dalam aksi nyata penanaman mangrove ini bukan suatu hal yang gampang. Walaupun masyarakat Pandansari atau di Kaliulingi ini, mereka pada prinsipnya sudah tahu persis bagaimana itu mangrove itu manfaatnya untuk apa. Tetapi sejak puluhan tahun setelah adanya abrasi ini, mereka tidak tahu persis teknisnya kayak apa. Saya pun juga menyadari saya belum punya pengalaman apa-apa, tetapi pada saat saya mencoba untuk belajar dengan alam, kemudian mempelajari apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat, saya mencoba menyesuaikan, beradaptasi sekaligus berinovasi bagaimana menanam mangrove dengan baik dan cocok sesuai dengan karakteristik tanah, kemudian iklim, arus gelombang, dan lain-lain. Dulunya kami juga selalu dicemooh oleh warga masyarakat. Dikatakan orang gila, dikatakan orang yang tidak punya pekerjaan, dan lain-lain. Namun saya punya keyakinan bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, Tuhan akan melihat dan akan memberikan imbal baliknya. Dan dulu Pak Ustadz saya, guru-guru saya itu menyampaikan, guru biologi, bahwa satu tanaman yang bisa kita tanam itu bisa menghidupi 1000 makhluk. Yang kedua, pada saat kita menanam tanaman tersebut, tanaman yang kita tanam itu akan bertasbih mendoakan kita. Itu yang menjadi keyakinan kita, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kami meyakinkan masyarakat, masyarakat itu adalah butuhnya real. Nyatanya gimana untuk nanam mangrove di lapangan? Walaupun kadang-kadang kami nanam ada 1,8 hektar, ada yang 3 hektar, itu tiba-tiba diterjang gelombang. Nah, kesulitannya untuk nanam mangrove itu, satu, pasang surut. Yang kedua, harus beradaptasi dengan kondisi arus dan gelombang. Yang ketiga, tekstur tanahnya itu harus cocok. Sehingga kami itu berkolaborasi dan belajar dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman apa yang datang studi banding ke sini ataupun memberikan pelajaran ke sini. Kami mencoba beradaptasi sekaligus juga mengkolaborasikan. Sehingga ada sistem tanam dengan rumpun banjar berbaris. Ada sistem tanam dengan rumpun komunal. Nah, dua sisi ini kami terapkan dan alhamdulillah sekarang sudah bisa tertanam kurang lebih 675 hektar. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan buat kami. Secara tidak langsung bahwa mangrove secara fisik itu bisa melindungi hamparan atau perkampungan yang ada di belakangnya di hutan mangrove itu. Kita harus meyakinkan bahwa kerja-kerja lingkungan yang tiada akhir dan tiada tepi ini tidak sendirian. Sehingga saya berusaha berjejaring dengan komunitas yang lain, baik itu NGO, baik itu komunitas-komunitas peduli lingkungan, baik teman-teman pelajar, kemudian pemerintah dari tingkat desa, provinsi, kabupaten sampai pusat. Itu kita mencoba untuk berkomunikasi dan berjejaring. Alhamdulillah semuanya itu bisa berjalan dengan baik, asalkan itu adalah kepentingannya adalah kepentingan lingkungan. Dan kita tidak sendirian. Artinya pada saat kita meyakinkan kepada masyarakat, mereka datang, kemudian mereka ikut terjun ke lapangan langsung, itu merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Dan masyarakat akhirnya ikut guyup. Nah, itu yang kemudian menjadi istilahnya sebagian solusi masalah di kampung kami itu bisa terselesaikan. Nah, oleh kami dan masyarakat, kami mencoba berdiskusi, duduk bareng, mencari solusi apa. Solusinya adalah ekonomi sirkuler. Di mana bagaimana ekonomi sirkuler ini bisa berputar. Satu komoditas yang namanya mangrove itu bisa mendatangkan berbagai macam produk. Baik itu hasil hutan bukan kayu dari mangrove, berupa sirup, pangan lokal, kemudian taninnya bisa dimanfaatkan untuk batik, terus kemudian jasa wisata lingkungnya kita manfaatkan untuk ekowisata. Jadi sebagian dari ekonomi sirkuler ini butuh terobosan-terobosan baru untuk menggerakkan UMKM, termasuk diantaranya adalah budidaya kepiting soka yang awalnya kepiting tidak dipelihara dengan baik, ada keramba kepiting, terus kemudian ada bandeng cabut duri, terus kemudian juga ada olahan hasil perikanan yang lainnya.
yang muaranya adalah untuk bagaimana souvenir oleh-oleh khas dari desa wisata Mangrove Pandansari ini. Pak, kalau secara kita lihat kan banyak ya anak muda yang akhirnya berangkat gitu keluar merantau karena tadinya tidak melihat ekonomi berputar di sini gitu. Tapi setelah dengan adanya hutan mangrove ini, chance mereka untuk kembali lagi ke daerahnya untuk memajukan daerah itu cukup besar gitu ya Pak? Kalau melihat Secara dari kesempatannya. apresiasi mereka terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh para sesepuh atau para orang tua dan senior-senior mereka, mereka rata-rata sangat mendukung, sangat support, dan sebagian besar itu mereka pulang. Dan pulangnya mereka ini tidak hanya sekedar apa ya istilahnya pulang untuk melihat kampungnya, tetapi mereka juga ikut terjun, ikut melibatkan dirinya untuk bareng-bareng menata dan mengatur, sekaligus juga memberikan pendapat, saran serta masukan untuk kemajuan desa Pandansari. Dan alhamdulillah teman-teman yang biasa ke luar negeri maupun keluar pulau itu rata-rata mereka merasa bahwa kampung kami itu butuh mereka, sehingga mereka sebagian besar itu sudah mulai kembali ke kampung halamannya. Nah, berkat adanya mangrove. Adanya mangrove. Mimpi besar Bapak sendiri gimana nih Pak? Kalau mimpi besar saya, kawasan mangrove ini itu kepenginnya dijadikan sebagai sebuah kawasan desa wisata, ya, desa wisata bahari ataupun desa wisata mangrove yang nantinya mereka itu punya peran khusus untuk bisa mengembangkan, setelah itu bisa mensejahterakan dirinya dengan potensi yang ada di sekitarnya. Potensi lokal di mangrove itu sangat luar biasa, tadi yang saya katakan ekonomi sirkuler. Ekonominya sirkuler. Jadi cuma satu komoditas mangrove ternyata bisa menjadi turunan berbagai macam jenis produk, termasuk bisa dimanfaatkan untuk ekosistem pesisir yang sangat sempurna, ideal untuk kehidupan perikanan, kerang, kepiting, dan lain-lain, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh untuk keluar daerah memanfaatkan potensi yang ada. Cukup yang ada di sini aja ya Pak ya? Betul, cukup yang ada di mangrove itu sangat luar biasa Mbak, masih tersembunyi. Potensi-potensi yang lain itu masih ada. Nah kan ini perjalanannya 15 tahun, bahkan hampir 16 tahun ya Pak ya gitu. Tahun. Selama perjalanan Bapak nih selama 16 tahun ini, sukanya apa nih Pak sama suka dukanya gitu? Karena kan dukanya pasti banyak juga ya? Betul. Kalau dukanya ya mohon maaf, kadang-kadang keluarga aja tidak mendukung. Artinya tadi saya katakan bahwa pekerjaan lingkungan itu adalah pekerjaan yang tiada tepi dan tiada akhir. Namun tadi saya hanya punya keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita perbuat, Tuhan akan mencatat dan akan memberikan imbalan. Dan itu ternyata dengan hadirnya mangrove kemudian jadi desa wisata, kita mendapatkan berbagai macam penghargaan, berbagai macam kunjungan, berbagai macam apresiasi dari perguruan tinggi yang lain untuk melakukan penelitian, sekaligus menjadikan mangrove ini sebagai proses belajar antara perguruan tinggi dengan masyarakat kampung ini. Nah tadi kalau ngobrolin soal penghargaan nih Pak, dengar-dengar pernah mendapatkan penghargaan ya Pak ya di sini ya? Betul. Penghargaan apa nih Pak? Penghargaan yang kita dapatkan sejak tahun 2011 sampai 2005, yang pertama kita mendapatkan penghargaan 1 Billion Indonesian Trees atau gerakan 1 miliar pohon dari Gubernur Jawa Tengah. 2012 kita mendapatkan penghargaan lingkungan dari Dompet Duafa Republika. 2014 kita mendapatkan penghargaan dari teman-teman SCTV Award juga kita punya. 2015 kita mendapatkan penghargaan Anugerah Kalpataru dari Bapak Presiden Jokowi. Pada saat itu saya pribadi yang menerima. 2016-nya Pak Rusjan diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan penghargaan kelompok tani hutan terbaik tingkat 2, teladan tingkat 2, tingkat nasional. 2017 kita mendapatkan penghargaan Equator Prize atau penghargaan Katulistiwa dari UNDP. Itu sebagai finalis di antara 350 komunitas di seluruh dunia, kita masuk di ranking 38. Walaupun itu belum beruntung karena mimpinya adalah ranking 15. Karena ranking 15 kita diundang ke HW untuk kumpul bareng dengan menteri-menteri lingkungan hidup seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Untuk mendiskusikan. Jadi itu yang belum nih Pak. Itu yang salah belum. satu Tetapi itu penghargaan yang belum. akan terus kita kerjakan. Di sisi lain kewajiban kita adalah bagaimana menyiapkan biomasa untuk oksigen yang kita keluarkan dari hutan mangrove kami, dan serapan karbon yang notabene adalah serapan karbon terbaik ada di hutan mangrove. Bisa 3-4 kali lipat dari tanaman di darat. Itulah kenapa di sini udaranya seger banget. Cocok Mbak. Cocok banget ya. Fresh dan mohon maaf polusinya tidak terlalu. Tidak ada bahkan kayaknya ini nggak ada ya. Karena sudah terserap oleh mangrove. Pak, pesen dong Pak buat anak muda nih untuk menjaga lingkungannya gimana nih Pak?
untuk adik-adik generasi muda kita, satu, bahwa hidup selaras dengan alam itu lebih baik. Jadilah orang gila yang lahir dari bapak ketulusan dan ibu keikhlasan. Karena orang gila ini adalah gerakan insan lestarikan alam. Tetap semangat, salam mangrove. Kalau tadi Arza udah ngobrol-ngobrol sama penggagas dan juga perintis hutan mangrove yang ada di Desa Kaliulingi ini, sekarang Arza bakal ngobrol-ngobrol sama program manajer ekosistem kelautan dari Kehati, Mas Taufik. Halo Mas Taufik. Mas Taufik, kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Iya. Pertanyaan yang paling pertama adalah sebenarnya mangrove itu apa sih? Tanaman ini punya nama, punya definisi yang pasti. Tapi kalau kita bisa mudahkan, ini adalah tumbuhan pesisir dan sangat bermanfaat untuk semuanya, baik itu untuk lingkungan, masyarakat, dan utamanya ekosistem kita. Jadi ini sangat tanaman khas yang sangat kita butuhkan untuk kita semua memang. Ini biasanya memang selalu ada di pesisir ya? Ya. Pesisir pantai betul ya? Pesisir pantai, tapi tidak semuanya juga, karena tanaman ini, mangrove ini mempunyai bentuk adat pertumbuhan yang khas. Dia biasanya ada di bagian muara sungai, ada pesisir pantai, tapi tidak semuanya juga bisa tumbuh. Kalau tadi dibilang di Ancol nggak bisa, Iya. gitu. Tapi mungkin di Pulau Seribu ada yang bisa. Ada yang gitu. bisa, ada yang tidak bisa, kan seperti itu. Dia. Kalau nggak bisa itu biasanya karena apakah tanahnya tidak cocok atau justru mungkin harusnya seperti apa gitu? Iya. Jadi pertama harus diperhatikan itu substratnya. Contoh kalau kita lihat ini dia substratnya lumpur, dan memang paling pas memang dia tumbuh di bagian lumpur. Bagian lumpur. Iya. Justru kalau pasir itu nggak pasir bisa. terlalu putih mungkin agak sulit. Tapi ada juga sebagian kasus itu bisa tumbuh, tapi mungkin di bawahnya ada lumpur, karena kita seperti lihat ini bibitnya ini namanya propagul, itu akan tumbuh, dia akan menancap dan nanti akarnya akan tumbuh ke bawah mencari substrat untuk menjadi media tanam. Kita juga tidak bisa katakan bahwa nanti akan sulit atau mudah, tidak. Nah, yang namanya upaya penanaman pasti harus ada persiapan dan harus ada perawatan untuk memastikan ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau ternyata nih di khususnya ya, di Pandansari sini, ini jenisnya tuh apa nih kalau yang mangrove yang ini? Ya, kalau ini kita bisa katakan adalah lebih ke jenis mangrove Rhizopora, atau kalau orang bilang ini bakau. Bakau. Ya, kalau jenis lain Soneratia, Avicenna, kan ada. Mangrove itu adalah macam-macam jenisnya, tapi kalau kita bilang bakau itu hanya menunjukkan satu spesifik, yaitu jenis Rhizopora. Jenis bakau yang ini. Iya, Rhizopora sendiri ini ada beberapa spesies. Oh, ada lagi seperti itu, ada lagi. Ya. Kalau di hutan ini khususnya ya, ini hanya bakau ini aja berarti, Iya. atau ada yang lain? Sebenarnya ada, karena ini mangrove sejatinya ada, tapi mungkin berkurang karena ini mangrove yang tumbuh yang kita lihat ini merupakan hasil dari usaha restorasi melalui aktivitas penanaman ulang mangrove. Nah, ini kan daerah yang mengalami abrasi. Nah, masyarakat di Kaliulingi ini berupaya untuk mengembalikan lingkungan mereka dengan melakukan penanaman mangrove. Jadi yang paling cepat pertumbuhannya itu ya jenis Rhizopora ini. Oh, paling cepat, dan itulah kenapa tingginya sama semua ya? Iya, benar. Karena ditanamnya di saat yang bersamaan. Tapi untuk tinggi selebat ini tuh butuh waktu yang nggak sebentar ya? Iya. Itulah tantangan dalam proses penanaman untuk jenis mangrove. Semua jenis mangrove, karena masing-masing mangrove itu sendiri punya bentuk pertumbuhan, sistem perakaran yang beda-beda. Jadi khusus untuk Rhizopora ini memang dari teori dan di lapangannya memang paling cepat pertumbuhannya dibanding jenis mangrove yang lain. Yang lain-lainnya. Nah, kalau di sini berarti bisa ditanami yang lain juga? Bisa. Dan saat ini kita lihat teman-teman, nanti kita kunjungin, teman-teman lagi berusaha untuk melakukan pengkayaan spesies. Jadi selain kita harapkan selain jadi jenis Rhizopora ini, nanti kelompok mangrove sari sendiri akan mempunyai banyak jenis spesies yang baru yang bisa kita lihat sama-sama, dan berharap ini mereka bisa melakukan penanaman bukan lagi jenis Rhizopora tapi jenis-jenis yang lain. Jadi biodiversity-nya bisa
Selain tadi membuat ekosistem baru gitu ya dengan adanya hutan mangrove ini ya, udah gitu menahan abrasi. Iya. Nah ini tuh ada dampak lainnya nih yang nyata banget kalau kita main ke sini, rasanya seger banget nih. Benar. Nah, mungkin sering kita mendengar ada namanya blue carbon. Blue carbon, Ya, blue oke. carbon atau karbon biru kalau dalam bahasa Oh, Indonesia. saya taunya bensin biru. Oh iya benar. Beda ya? Atau blue economy ya, kan Oke, beda lagi beda ya. lagi ya. Kalau Nah, ini blue carbon ini apa blue nih? carbon biru, yaitu untuk penyebutan untuk tanaman atau ekosistem yang mempunyai yang mampu menyerap CO2 yang cepat dan mampu menampung dan mengeluarkan O2. Jadi salah satunya itu ada mangrove, dan ini yang kita harapkan bisa membantu mengatasi perubahan iklim. Perubahan Seperti iklim sama itu. polusi sebenarnya ya. Iya, utamanya Di Jakarta nggak bisa dong, karena kan polusinya lagi tinggi-tingginya nih. Nah, itu tantangan kita karena mangrove di Jakarta itu sebenarnya ada beberapa titik itu sudah tumbuhnya bagus, tapi mungkin karena tekanan pembangunan ya kita juga tidak bisa. Nah ini kalau ngomongin tadi ada tekanan pembangunan, kemudian Iya. ada kendala-kendala, berarti apa aja sih Mas kesulitan yang paling sering ditemui ketika mau melestarikan mangrove ini? Ya, paling utama adalah memang untuk status kawasan atau tanah yang akan kita restorasi, karena tidak semua kawasan pesisir itu bisa ditanamin, walaupun dulunya itu adalah ekosistem mangrove, tapi pesisir itu konon katanya itu sudah ada pemiliknya. Jadi untuk menanam itu tidak mudah. Itu kepemilikan. status lahan itu yang pertama kita harus Status pastikan. lahan ya, Iya. yang biasanya sering kendala Iya. di situ. Kemudian yang kedua setelah penanaman, perawatan. Perawatan. Iya, jadi selama ini kita sering melihat orang melakukan penanaman mangrove itu hanya tancap, kemudian Selesai. ditinggal. Tidak, Oh, padahal oke. tidak itu. Jadi untuk menumbuhkan mangrove setinggi ini, perawatan itu sangat penting. Siapa yang harus merawat? Ya, kelompok-kelompok atau masyarakat yang akan mendapatkan dampak dari kegiatan Dari itu. kegiatan ini. Iya. Cara merawatnya nih Mas sebenarnya seperti apa sih? Jadi perawatannya sendiri itu setelah dia tumbuh, ini kan predatornya banyak. Ada insek, serangga lain. Karena Serangga. ini kan bisa ada penggerek itu. Karena ini kan manis. Oh. Ya, jadi sangat manis. Jadi itu dia akan memakan. Jadi kadang ada di daunnya itu dirusak. Secara teori pasca penanaman pertama itu setahun. Itu Tahun harus ya? intens Harus, dirawat. Ya Dengan tekuk. dari serangga, kemudian dari sampah plastik, Nah. seperti itu. Dan harus memastikan pasang surutnya itu harus bagus, karena tanaman ini harus terendam di air. Jadi tidak boleh dibilang dia kering, wah nanti bagus, enggak. Malah dia semakin sering terendam, dia semakin bagus. Semakin bagus. Seperti Oke. itu. Mas, kalau gitu kasih kita alasan kenapa kita harus melestarikan mangrove ini, Mas? Pohon mangrove ini sangat penting. Kenapa? Pohon mangrove ini 4 kali lebih cepat dan mampu menyerap CO2 sehingga dia mampu mengatasi perubahan iklim atau menyimpan CO2. CO2 itu sendiri kan tidak kita mengeluarkan CO2, pembangunan pabrik mengeluarkan CO2, knalpot kendaraan mengeluarkan CO2, tapi mau kemana CO2? Nah, tanaman inilah yang secara alami yang mampu menyerap dan menyimpan CO2 itu, dan seperti tumbuhan lainnya dia akan mengeluarkan O2. Makanya kita berharap semakin banyak kita menanam mangrove ini sebagai ya salah satunya untuk penyerap dan untuk mengatasi perubahan iklim. Ya, yang kedua yaitu tadi banyak lahan yang pesisir yang mengalami abrasi, penurunan daratan. Jadi tanaman inilah yang akan mampu mencegah abrasi itu jauh lebih parah. Kemudian dari sisi ekonomi kita lihat sendiri mangrove sari ini sudah memberi manfaat dari sisi ekowisata. Jadi masyarakat sendiri yang dulu mungkin tidak tahu apa tanaman mangrove sekarang udah paham pelan-pelan seperti itu, dan benefitnya ya kita bisa lihat sendiri ada putaran ekonomi dari semua aspek seperti itu. Jadi manfaatnya banyak banget buat alam iya. Iya. Buat manusia sendiri iya, buat secara ekonomi juga sudah pasti. Betul. Jadi manfaatnya banyak banget ya dari tanaman mangrove ini ya. Itu dia penting banget karena ini adalah bagian dari biodiversity. Biodiversity ini sangat penting bagi kehidupan kita karena satu spesies saja punah bisa memicu kepunahan massal spesies lainnya.
bumi adalah satu-satunya rumah kita. Yuk kita jaga bersama-sama. Mas, ini kalau mau kita tanam cuma tinggal lempar gitu aja nih? Bagusnya kita cari tempat yang bagus, kemudian yang kita siapkan substratnya, baru kita tancap. Ini kalau kita lempar sini aja bisa? Baiknya jangan dulu. Jangan. Kita bagusnya ada intervensi manusia yang harus untuk memastikan bisa tumbuh dengan bagus. Oke. Nanti kita coba ya. Biarkan nanti yang bagian alam nanti yang akan menancap sendiri, tapi kalau yang kita pegang baiknya kita lakukan dengan baik seperti Oke, itu. baiklah kalau gitu kita berangkat. Yuk.